Bab 11. Gemetar, semua orang gemetar. 2. Pai. Setelah tamparan ini, penonton terdiam, rongga mata semua orang tampak terkoyak. Itu adalah tuan muda dari keluarga Su. Gila. Bocah kecil yang dipelihara Hailey Ye ini benar-benar gila. Titan buru-buru berlari untuk membantu Jon Su. Dia menoleh dan berteriak pada Louis Lu, "Habislah kamu." Hailey Ye juga, "Kalian Hailey Corp pasti akan selesai." Dia senang karena telah meninggalkan Hailey Corp tepat waktu, kalau tidak dia pasti akan dibunuh oleh Louis Lu, orang gila ini. Raungan Titan Gu membuat semua karyawan Hailey Corp gemetar. Ya. Tamparan ini langsung memusnahkan Hailey Corp, karyawan grup mungkin tidak bisa lepas dari kemarahan keluarga Su. Memikirkan hal ini, mereka melihat Louis Lu dengan penuh kebencian yang tak ada habisnya. Anak laki-laki terkutuk ini, mengapa dia ingin menyakiti Hailey Corp, mengapa dia ingin menyakiti kita? Anjing, aku ingin kamu mati, aku ingin kamu semua mati di sini. Kebencian yang mengerikan meletus dari Jon Su. Giginya lepas, kacamatanya hancur, dan harga dirinya diinjak-injak. Jika Louis Lu tidak dibunuh kali ini, bagaimana dia bisa membereskan kebenciannya? Semua orang di Hailey Corp gemetar, ketakutan telah sepenuhnya menelan alasan mereka. Tapi Louis Lu, pelaku utama, berkata dengan tidak tahu malu, "Aku akan memberimu waktu untuk menelepon seseorang, sebanyak yang kamu mau, aku akan menunggumu untuk membunuhku." Peng! Semua orang di Hailey Corp serasa tercekik untuk sementara waktu. Seketika, seseorang berkata dengan ngeri, "Tuan Muda Su, aku akan meninggalkan Hailey Corp sekarang. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Setelah aku membunuh anjing ini, giliranmu selanjutnya." Jalan buntu. Jalan buntu. Mereka hanya bisa menumpahkan semua amarah mereka pada Louis Lu. Jika dengan tatapan mata saja bisa membunuh orang, dia sudah dipenuh dengan lubang. Pada saat ini, staf di belakang panggung buru-buru membangunkan Hailey Ye, dan berkata dengan cemas, "Ceo Ye, sesuatu yang serius telah terjadi." Setelah Hailey Ye mendengarkan perkataan singkat staf, wajahnya yang cantik tersadar dalam sekejap. Berlari kembali ke ruang konferensi. "Tuan Muda Su, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan menjadi seperti ini." Sekarang kamu bisa memanggil Tuan Muda Su. Sekarang baru minta maaf. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Tunjukkan betapa hebatnya kamu, jalan. Pai. Jon Su dibuat terbang lagi, beberapa gigi rontok lagi. "Bersihkan mulutmu," Louis Lu berkata dengan dingin. Namun, detik berikutnya, Pai. Tamparan lain terdengar. Tapi kali ini Louis Lu yang dipukuli. Louis Lu terdiam sesaat, dia bisa saja mengelak dengan mudah, tapi dia tidak melakukannya, karena orang yang memukulnya adalah Hailey. "Louis Lu, kamu gila." Hailey Ye patah hati. Jika bukan karena ketidakberdayaan, bagaimana dia bisa rela mengalahkan Louis Lu? Kali ini masalahnya terlalu besar. Tamparan di wajah Hailey Ye juga untuk kebaikan Louis Lu, dia tidak ingin Louis Lu terus memperburuk keadaan. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruang konferensi ditendang terbuka dengan keras, kemudian selusin pengawal berpakaian hitam dan seorang pria paruh baya masuk dengan agresif. "Izzy Su, anakmu dipukuli, kenapa kamu tidak cepat-cepat membalaskan dendam anakmu?" Jon Su berteriak dan merangkak ke arah pria paruh baya itu. Melihat putranya dipukuli begitu parah, Izzy Su langsung melampiaskan marahnya, "Siapa yang melakukan ini? Segera minta maaf. Aku yang melakukannya, aku akan memikul semua tanggung jawab sendiri." Saat Louis Lu hendak berbicara, sosok cantik tiba-tiba melangkah maju di depannya. Itu adalah Hailey Ye. Dia akan memikul semua kesalahan untuk Louis Lu. "Kamu yang memukulnya." Pengawal Izzy Su menyusut, tentu saja tidak percaya bahwa seorang wanita bisa mengalahkan Jon Su seperti ini. Melihat pemandangan ini, semua orang di Hailey Corp merasa sangat takut. Ceo Ye melindungi bocah kecil ini saat ini.
Pada saat ini, Titan Gu tiba-tiba berdiri dan berkata, bukan dia, anak laki-laki di belakangnya yang memukulku. Hah? Dalam sekejap, mata Izisu dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya melewati Hailey Ye dan mendarat di Louis Lu. Titan Gu mencibir dan berkata, bukankah kamu begitu sombong tadi? Mengapa kamu bertingkah seperti anjing sekarang, bersembunyi di belakang wanita? Titan Gu, tutup mulutmu. Hailey Ye berteriak dengan dingin. Hehe Hailey Ye, aku bukan lagi karyawan Hailey Corp, kamu tidak berhak memerintahku. Kamu. Hailey Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar yang hangat tiba-tiba menekan bahunya. Kakak, aku bisa menanganinya. Louis Lu maju selangkah. Hailey Ye hanya ingin mengatakan bagaimana kamu menghadapinya, tetapi saat dia melihat punggung Louis Lu, dia menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Punggung Louis Lu terlihat berani, tapi untuk beberapa alasan, itu memberi Hailey Ye rasa aman yang tidak bisa dijelaskan saat ini. Terutama suaranya yang tenang, sepertinya dia benar-benar yakin untuk menghadapinya. Namun, keluarga Su sangat kuat. Saat ini, Louis Lu sudah berjalan di depan Izisu, dan berkata dengan ringan, aku memukuli bocah bodoh dari keluarga Sumu itu, apa masalahnya? Ada masalah. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Izisu, tetapi semua orang di aula konferensi yang besar itu membeku. Kamu memukuli putra orang lain dengan sangat buruk, namun kamu masih bertanya dengan percaya diri, apa masalahnya? Yang lebih tidak masuk akal adalah Louis Lu benar-benar menyebut putra Izisu bodoh di depannya. Beraninya dia. Ketegangan menyelimuti aula konferensi yang besar. Titan Gu, Ariel, Flying Guo dan yang lainnya menyaksikan dengan mata dingin, diam-diam ingin menyaksikan bagaimana Louis Lu mati. Untungnya, dia berdiri berada di Tuan Muda Su. Jika dia tetap di Hailey Corp, dia harus mati di tangan bocah kecil ini. Kamu cukup berani, bunuh dia untukku. Akhirnya, setelah Izisu mengertakkan gigi dan meraung, selusin pengawal berbaju hitam di belakangnya langsung mengerumuni. Ah! Ada banyak teriakan di tempat kejadian, wartawan media bersembunyi di sudut satu demi satu, takut akan menjadi korban. Namun berbeda sekali dengan mereka, Louis Lu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata dengan lembut. Mundur. Tiba-tiba, semua pengawal gemetar, otak mereka menjadi kosong sesaat. Ketika mereka sadar kembali, mereka dengan mudah dijatuhkan oleh Louis Lu. Lianu, sekelompok idiot. Izisu meraung dengan marah, dari sudut pandangnya para pengawal ini sepertinya bekerja sama dengan Louis Lu, dan mereka tidak tahu bagaimana harus melawan. Tiba-tiba, sedikit kengerian muncul di mata Izisu, karena pada saat ini, Louis Lu sudah berada di hadapannya. Bersambung.